Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, tergantung kapan Anda menonton acara ini. Selamat datang di Mojok Mentok, sebuah acara yang akan merangkum berita yang terjadi selama sepekan terakhir. Tentu saja dibawakan secara cerdas, tangkas, dan rengginas oleh saya sendiri, Agus Mulyadi. Sebagai host yang akan menemani Anda. Wacana terkait penerapan pajak terhadap produk-produk sembako seperti daging, beras, gula, telur, dan lain sebangsanya mengemuka setelah draft revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan beredar ke publik. Dalam draft revisi tersebut, barang-barang kebutuhan pokok memang dihapus dari kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN. Wacana tersebut tentu saja langsung mendapat tanggapan keras dari berbagai pihak. Apalagi dalam draft yang sama, pemerintah juga tengah mewacanakan kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 12%. Ekonom Bima Yudhistira mengatakan langkah pemerintah mengenakan PPN untuk sembako ini sebagai langkah yang amat tega dan bakal menekan daya beli masyarakat. Anggota Komisi 11 DPR RI fraksi PKS Anies Biarwati menyatakan kebijakan pemberlakuan PPN terhadap sembako ini justru sangat berpotensi merugikan pemerintah. Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia Abdullah Mansuri mengatakan bahwa langkah pemerintah mengenakan PPN untuk sembako akan sangat membebani masyarakat. Ramainya pemberitaan terkait pajak sembako ini pada akhirnya membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat bicara. Ia mengatakan bahwa rencana pengenaan pajak tersebut tidak semestinya diributkan sebab statusnya memang belum final dan bahkan belum dibahas oleh pemerintah dan DPR. Ia juga menyesalkan kenapa draft revisi tersebut bisa bocor ke publik dan menimbulkan kegaduhan. Sementara itu, akun resmi Ditjen Pajak pun memberikan penjelasan bahwa draft revisi UU Nomor 6 Tahun 1983 itu merupakan sebuah upaya untuk menyiapkan reformasi sistem PPN yang lebih baik dan adil. Ya, terlepas dari wacana kenaikan PPN dari 10% menjadi 12% atau wacana penerapan PPN untuk sembako yang masih simpang siur ini, namun yang jelas ya, saya pribadi ini sebenarnya setuju lah kalau memang kebijakan tersebut benar-benar dilakukan. Ini adalah upaya yang bagus untuk menempa masyarakat agar lebih kuat, terampil, dan cekatan, utamanya dalam menghadapi arus ekonomi global yang semakin tak menentu ya. Ingat, pelaut yang hebat tidak lahir dari lautan yang tenang. Pelaut yang hebat selalu lahir dari lautan yang ganas dan tidak kenal ampun. Begitu pula dalam konteks pajak ini ya, masyarakat yang kuat hanya akan terlahir dari negara yang pemerintahnya ganas dan tega dalam menerapkan pajak. Pemerintah harus bisa meniru negara-negara Skandinavia di sana itu. Negara-negara Skandinavia seperti Denmark, Swedia, Islandia itu mendapatkan layanan dan fasilitas publik yang sangat baik ya. Salah satunya ya karena pajaknya yang tinggi. Nah, makanya biar pendidikan, kesehatan, dan jaminan kehidupan masyarakat Indonesia itu bisa bagus kayak negara-negara Skandinavia di sana, sudah selayaknya masyarakat Indonesia juga harus seperti masyarakat Skandinavia, minimal terbiasa dan nyah-nyoh soal urusan pajak ya. PPN jangan cuma 12%, apa itu 12%? Nah, amatir. Kalau perlu dibikin 40% ya. Pajak penghasilan pun kalau perlu dibikin tinggi juga, minimal 70% sekalian. 80 boleh, 90% sekalian nggak apa-apa. Pokoknya biar total ya. Kalau perlu nama-nama orang Indonesia itu nanti diganti secara bertahap biar Skandinavianable gitu. Bisa ya diganti terserah Yanto Lindelof atau apa Prayut Sigurdsson, Jaswadi Gudjonsson atau apa Ningrum Eriksson, Ma'ruf Michael atau apapun lah. Pokoknya Skandinavia ya. Hidup pajak tinggi, hidup Skandinavia ya. Glory, glory Skandinavia. El Salvador resmi menjadi negara pertama di dunia yang menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. Keputusan untuk melegalkan Bitcoin tersebut diambil pada 10 Juni 2021 lalu setelah Kongres menyetujui proposal yang diajukan oleh Presiden El Salvador Nayib Bukele. Proposal Nayib Bukele tentang penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran itu disetujui oleh 62 dari 84 suara Kongres. Proposal penggunaan Bitcoin itu disetujui oleh Kongres karena El Salvador selama ini memang dikenal sebagai negara yang sangat mengandalkan uang yang dikirim oleh warganya yang berada di luar negeri. Nilai perputaran uang tersebut mencapai 6 miliar US dollar. Penggunaan Bitcoin dianggap akan sangat memudahkan warga El Salvador yang tinggal di luar negeri untuk mengirim uang ke negaranya.
Keputusan El Salvador dalam mengesahkan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah itu tentu saja diapresiasi oleh para pemain kripto di seluruh penjuru dunia. Maklum, selama ini memang belum ada lembaga pemerintahan resmi yang menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. Keputusan besar El Salvador itu sempat mengerek naik harga Bitcoin hingga 64%. Nilai Bitcoin yang sebelumnya berada di angka 31.000 US dollar langsung melesat menjadi 35.198 US dollar. Nah, El Salvador sudah nih. Setelah ini harusnya Indonesia yang melegalkan Bitcoin ya. Maklum, banyak sekali pemain Bitcoin yang berasal dari Indonesia ya. Bahkan kalau dihitung secara cermat, ini orang yang bacot-bacotin Elon Musk gara-gara tweetnya bikin harga Bitcoin turun tuh saya yakin kok sebagian besar pasti orang Indonesia. Saya yakin banget ini. Nah, jadi kalau sampai Indonesia benar-benar mengikuti jejak El Salvador yang menetapkan penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran resmi ini, maka itu akan semakin memperkaya khasanah alat pembayaran di Indonesia ya. Bitcoin akan menjadi alat pembayaran resmi kelima. Sebab sejauh ini Indonesia memang sudah punya 4 alat pembayaran resmi yang sudah lebih dulu diakui oleh masyarakat luas ya. Yakni pertama rupiah, kedua exposure, yang ketiga adalah matur suwun, dan yang keempat adalah bayarin dhisik ya, dompetku carry. Deng. Produk kolaborasi antara McDonald dan boyband Korea Bangtan Boys atau BTS dalam bentuk paket BTS Meal langsung menjadi buruan jutaan fans BTS di berbagai kota di Indonesia. Paket yang dirilis pada Rabu 9 Juni 2021 lalu itu terdiri dari 1 kotak McNugget, 1 gelas minuman ukuran medium, kentang goreng medium, dan 2 saus spesial yakni chili sweet sauce dan cajun sauce. Perilisan paket tersebut tak pelak langsung memicu antrian panjang para driver ojek online di berbagai gerai McDonald. Sebab paket tersebut memang hanya bisa dibeli melalui layanan drive-thru dan layanan pesan makanan online seperti GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood. Banyak fans BTS berlomba-lomba untuk mendapatkan paket makanan tersebut. Pihak McDonald mengatakan bahwa paket BTS Meal sebenarnya tersedia dan bisa dibeli selama 1 bulan penuh. Namun antusiasme fans BTS atau ARMY membuat pemesanan langsung membludak bahkan sejak hari pertama. Antrian panjang driver ojek online yang terjadi di berbagai gerai McDonald pun pada akhirnya membuat banyak gerai terpaksa ditutup oleh pihak kepolisian dan Satpol PP karena alasan kerumunan. Oke, terkait dengan kehebohan BTS Meal yang merupakan hasil kerjasama antara BTS dan McDonald ini, kami akan berbincang langsung dengan Pride Ahjusi. Jadi beliau ini adalah cupang yang kebetulan anaknya adalah fans berat BTS. Jadi kita akan ngobrol dari sudut pandang orang tua yang anaknya bener-bener kedanan sama BTS. Halo Mas Pride Ahjusi. Halo, kabarnya gimana? Baik ya? Alhamdulillah. Kemarin anaknya ikut borong itu Mas ya? Oh, dapat. Alhamdulillah. Mas, ini kita pengen ngobrol-ngobrol soal BTS Meal itu. Jadi menurut Mas Pahit gimana nih pendapat Mas Pahit soal BTS-nya ini? Utamanya di di dunia cupang BTS itu gimana, Mas? Barangkali ada kritik atau masukan atau apa gitu? Gimana? Loh, nggak berani komentar? Nah, terus gimana ini dong? Jenengan sudah tak undang jauh-jauh kok. Oh, nggak berani, beneran nggak berani. Aduh, ya udah, maaf pemirsa, ternyata Mas Pride nggak berani untuk berkomentar terlalu jauh soal BTS. Ini tenan rawon di tenan, Pak. Oh ya, ternyata bener Mas Pride nggak berani karena kata Mas Pride di dunia cupang itu BTS sudah kayak ya ormas ya, semi sekte gitu loh. Jadi kalau berkomentar banyak soal BTS itu nanti digeruduk. Jadi Mas Pride nggak berani, Mas Pride cari aman gitu ya. Oke, ya udah Mas Pride gitu aja. Nggak apa-apa ya. Semoga nanti selamat sampai rumah, nggih. Siap. Ya, itulah perbincangan saya dengan Pride Ahjusi yang ternyata tidak ada faedahnya sama sekali karena Pride tidak berani banyak omong soal BTS. Jujur saya sendiri juga sebenarnya nggak terlalu banyak berani. Makanya saya ngundang Pride ya demi keamanan saya sendiri. Tapi semoga perbincangan yang sebenarnya tidak ada poinnya ini menjadi penutup yang bagus untuk acara kita pada malam, sore, siang, pagi hari ini. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga di episode mendatang kita menghadirkan narasumber yang jauh lebih berani dan jauh lebih nekat dan tidak takut dan tidak gentar dengan BTS. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi, selamat sore. Mau jajal Pak, dibalani Pak, masuk gak wani sih, kicir banget toh. Yakin gak wani? Iki honore ra tak neke lho, honore lho ra bayaran lho iki. Lah ora ngomong kok njaluk bayaran, sampean iki piye lho?